Pasar Tanah Abang masih gelap saat langkah-langkah kaki mulai berdatangan. Para pedagang menggelar lapaknya dalam diam, hanya suara gesekan terpal dan kereta dorong yang terdengar. Di balik keramaian pagi yang menggeliat itu, ada ketakutan yang tak pernah pergi. Setiap kepala menunduk, bukan karena lelah, tapi karena takut pada orang-orang berbadan besar yang berkeliaran di sudut-sudut gelap pasar. Mereka tak berseragam, tapi semua tahu siapa mereka. Di lorong sempit antara Blok C dan D, seorang pemuda kurus mencoba menata pakaian murahnya. Baru 3 bulan ia menyewa lapak, dibantu uang dari kakaknya yang kerja di luar negeri. Belum sempat selesai menata, sebuah tangan besar mencengkeram kerah bajunya. "Mana setoran hari ini, anak baru?" Suara berat itu milik Dodo, salah satu tukang pukul Hercules. Pemuda itu menggeleng. "Belum ada, Bang. Dagangan belum laku." Satu bogem mendarat di rahangnya, membanting tubuhnya ke dinding lapak. Beberapa pedagang menoleh, tapi cepat-cepat memalingkan muka. Mereka tahu aturan tak tertulis di pasar itu. Jangan campur urusan orang, jangan sok jadi pahlawan. Para preman memungut uang keamanan setiap hari. Jumlahnya naik jika ada yang melawan atau terlambat. Polisi pernah datang, tapi hanya seperti angin lalu. Setelah itu, perlakuan preman makin ganas. Hercules, si penguasa bayangan, menjaga tahta kekuasaannya dengan darah dan ketakutan. Di atas pasar, dari sebuah pos jaga yang menghadap ke seluruh blok, duduk pria kekar bertato ular melingkar di lengan kirinya. Wajahnya keras, matanya tajam, menyapu kerumunan seperti elang mencari mangsa. Dialah Hercules. Ia tidak hanya mengatur pasar, tapi juga punya jaringan bisnis gelap. Dari perjudian, penyelundupan, sampai narkoba. Tapi di depan publik, ia menyamar sebagai tokoh ormas, menyumbang ke masjid, dan hadir di hajatan warga. Bagi banyak orang kecil, ia adalah dewa yang bisa membinasakan. Seorang nenek berusia 70 tahun menarik gerobak sayur dengan susah payah. 2 orang preman menghampirinya, menagih uang iuran lapak. "Nek, kalau nggak bayar, sayurmu kami buang." Si nenek merogoh kantong kain lusuhnya, mengeluarkan beberapa lembar ribuan yang telah lecek. Preman itu merampas uangnya dan menyisakan 1 lembar. "Buat beli nasi, kasihan lu." Mereka tertawa keras, mengejek. Si nenek hanya menunduk, menahan air mata, menahan amarah yang tak punya tempat untuk tumbuh. Dari kejauhan, seorang pemuda dengan ransel hitam mencatat sesuatu di buku kecil. Ia berpakaian seperti mahasiswa, tak mencolok. Ia melihat semuanya, kekerasan, pemalakan, dan ketakutan. Ia bukan jurnalis. Ia bukan pedagang. Ia bukan siapa-siapa di mata preman. Tapi di dalam ranselnya ada radio kecil, kamera tersembunyi, dan pistol Glock 19. Ia mendongak sebentar, menatap pos jaga Hercules. Dalam hatinya, ia berkata, "Waktumu akan tiba." Pagi itu, Tanah Abang tetap sibuk. Tapi di bawah rutinitas yang tampak normal, ada bara yang mulai menyala. Pasar yang selama ini tunduk perlahan menggeram dalam diam. Tidak ada yang tahu, tapi bayang-bayang perang telah menyusup di antara gerobak dan lapak. Hari itu, seorang pemuda dipukul karena tak bayar setoran. Hari itu pula, sebuah operasi rahasia telah dimulai. Bukan oleh aparat biasa, tapi oleh hantu-hantu berseragam yang tak mengenal ampun. Di sebuah kamar sempit di Tebet, malam menggigil bersama bunyi televisi yang hanya menampilkan layar statis. Pemuda yang tadi mencatat kejadian di pasar kini duduk bersandar. Matanya memerah oleh kelelahan dan amarah. Namanya Saka, Letnan 1 aktif di Kesatuan Kopassus, ditugaskan secara senyap sebagai pengumpul informasi untuk operasi Tanah Abang. Di hadapannya, puluhan foto terpajang di dinding, wajah-wajah preman, skema jalur logistik Hercules, dan catatan tentang waktu patroli mereka. Semua ini dikumpulkannya dengan satu tujuan, menghancurkan kekuasaan kotor yang menginjak rakyat kecil. Beberapa hari sebelumnya, laporan dari warga masuk ke jalur khusus Mabes TNI. Laporan yang disegel hanya terbuka oleh tangan tertentu. Salah satunya adalah tangan Jenderal Satrio, mantan Komandan Kopassus yang kini duduk di jajaran Penasihat Pertahanan Negara. Ia membaca setiap kalimat dengan rahang mengeras. Pemerasan sistematis, penganiayaan berkala, penyalahgunaan kekuatan,
dan dugaan perlindungan dari aparat lokal. Di sudut laporan, tertulis nama Saka sebagai intel lapangan yang diam-diam menyusup. Jenderal itu tahu, waktunya telah tiba. Tanah Abang harus dibersihkan, ucap Satrio dingin di ruang rapat kecil yang hanya dihadiri 4 orang. Bukan dengan peluru acak, tapi dengan operasi bersih, senyap, dan tak bisa dibantah. Ini bukan misi militer resmi. Ini operasi dalam bayangan. Letkol Aditya, Komandan Regu Bayangan, menerima dokumen misi tanpa kata. Ia mengenal Saka, pernah menyelamatkannya di Timor. Sekarang, anak itu ada di tengah singa, dan mereka akan datang. Malam itu, pasukan mulai bergerak. 24 anggota Kopassus terbaik dipanggil dari berbagai kesatuan. Ahli senyap, penembak jitu, infiltrator, hingga pengacak sinyal. Mereka tak berpakaian militer. Mereka membawa nama palsu, kartu KTP palsu, dan uang tunai dalam ransel. Tidak ada senjata berat. Hanya pisau, pistol berperedam, dan pelatihan yang menjadikan mereka bayangan di balik malam. Mereka menyebar seperti hantu, menyamar sebagai tukang ojek, tukang becak, satpam, tukang kopi keliling. Saka menerima pesan dalam bentuk kalimat biasa dari tukang gorengan. Udara di gunung mulai turun ke lembah. Itu artinya, pasukan sudah mulai masuk. Ia menarik napas lega, tapi juga tahu, ini adalah awal dari perang yang tak akan tertulis di koran manapun. Ia mengambil jaket kulitnya, menyembunyikan senjata kecil di balik kausnya, dan keluar kamar dengan langkah ringan. Di benaknya hanya satu hal. Memastikan setiap target teridentifikasi sebelum malam eksekusi tiba. Di pos atas Blok D, Hercules kembali duduk mengawasi pasar. Ia mencium keganjilan. 3 preman terlatihnya tak kembali sejak semalam. Salah satu lapak yang biasa menyetor 5 juta, tiba-tiba dibakar oleh seseorang tak dikenal. Ia menatap langit senja yang mulai merah, lalu berbisik pada orang kepercayaannya. Cari siapapun yang asing. Bunuh kalau perlu. Ia tahu ada sesuatu yang bergerak di balik keramaian. Tapi ia belum tahu. Itu adalah para pemburu dari dunia yang tak kenal kompromi. Pasar Tanah Abang terus hidup seperti biasa. Bising, padat, penuh keluh kesah. Tapi di balik tumpukan baju murah dan karung sayuran, perang mulai bernafas. Preman tak lagi hanya menindas. Kini mereka diburu. Di balik topeng rakyat kecil, para hantu berseragam mulai menandai mangsa. Dan Saka, dengan tatapan yang kini lebih dingin, tahu bahwa detik-detik menuju ledakan telah dimulai. Pagi itu hujan turun pelan, seperti meredam hiruk-pikuk Tanah Abang yang belum terjaga penuh. Di tengah kabut tipis yang menggantung di antara gedung-gedung, satu persatu, bayangan, mulai mengambil posisi. Tak ada aba-aba, tak ada isyarat mencolok. Hanya langkah tenang dari pria-pria yang tampak biasa. Seorang tukang parkir dengan topi lusuh, seorang pria tua penjajah rokok keliling, seorang pengangkut karung yang selalu diam. Mereka bukan siapa-siapa di mata preman. Tapi mereka bukan rakyat biasa. Mereka adalah bagian dari tim Elang Hitam, unit khusus Kopassus yang tak pernah dikenal publik. Di ujung lorong tempat Saka pernah dipukuli preman saat pertama menyamar, kini berdiri seorang pria tinggi berbaju batik kusut. Namanya Wira, mantan infiltrator di Medan, Papua. Hari ini, ia menyamar sebagai juragan celana bekas. Di bawah meja lapaknya, ada tombol kecil yang terhubung pada alat perekam audio. Ia mengawasi setiap percakapan preman, menghitung waktu, mengenali pola, dan merekam struktur perintah. Sebelahnya, seorang pemuda kurus bernama Aris, ahli sabotase elektronik, berpura-pura menjadi montir kipas angin lapah. Tak ada yang tahu bahwa dalam kotak peralatannya tersembunyi alat pelacak berdaya rendah. Hercules mengerahkan anak buahnya 2 kali lipat hari itu. Ia merasa panas di tengkuknya, seperti diawasi oleh sesuatu yang tak bisa dilihat. 3 orang asing sudah dihilangkan. Semalam, 2 ditemukan mengambang di kali belakang pasar, 1 lagi tak pernah ditemukan. Tapi para preman tidak tahu bahwa mereka membunuh orang biasa, bukan para infiltrator. Pasukan Kopassus tak mudah ditangkap. Mereka adalah pemburu dalam gelap, yang membuat musuh kehabisan peluru sebelum tahu siapa yang dilawan. Di dalam sebuah warung kopi kecil, Saka duduk berhadapan dengan seorang ibu penjual nasi uduk. Ia mengusap rambut anak perempuannya yang duduk diam di pangkuan. "Bang,
Ini pasar udah kayak neraka. Kadang saya berdoa, biar langit aja yang jatuhin petir ke mereka, katanya lirih. Saka hanya tersenyum samar. Ia tahu, di wajah-wajah seperti ibu itu, tersimpan alasan paling dalam kenapa ia dan timnya harus berhasil. Ini bukan sekadar misi. Ini adalah pembalasan untuk mereka yang tak punya senjata, tak punya suara. Sore hari, sebuah insiden kecil pecah. Seorang preman memaksa tukang bakso membayar 2 kali lipat dari biasanya. Tukang bakso menolak. Preman itu mengangkat bangku dan melemparnya. Tapi sebelum bangku itu jatuh, tangan kekar menangkapnya. Pria berkemeja kotak-kotak dan tubuh seperti petani berdiri di sana. Dengan satu gerakan cepat, ia melipat tangan preman itu ke punggung hingga terdengar suara retakan. Tak ada yang berani mendekat. Si petani palsu meninggalkan tempat dengan kepala tertunduk. Preman itu menggigil, tak berani lapor ke atasannya, karena malu dan takut kehilangan muka. Malamnya, Letkol Aditya memantau peta digital dari markas sementara yang tersembunyi di lantai atas ruko kosong. Setiap titik merah adalah posisi timnya. Setiap titik kuning adalah markas preman yang sudah dipetakan. Belum waktu serang, ujarnya pelan. Kita buat mereka bingung dulu. Biar rasa takut jadi senjata pertama kita. Ia tahu, ketakutan adalah racun yang paling lama bekerja. Dan malam ini, racun itu sudah mulai meresap ke dalam nadi kekuasaan Hercules. Tanah Abang tak pernah sepi. Tapi sejak hari itu, keheningan aneh menyelimuti lorong-lorongnya. Preman-preman mulai berpatroli dalam kelompok. Tak lagi sendirian. Mereka saling curiga. Mereka mulai bertanya-tanya. Siapa orang baru itu? Kenapa tukang parkir bisa tahu nama-nama mereka? Siapa yang mencuri radio komunikasi dari markas kecil mereka? Mereka tak tahu. Tapi para hantu merah tahu semuanya. Dan mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk membuat pasar ini kembali menjadi milik rakyat, bukan sarang iblis. Langit malam menggantung berat di atas pasar Tanah Abang. Rintik hujan mulai turun, membasahi jalan-jalan sempit yang kini lebih sunyi dari biasanya. Sebuah gang gelap di belakang Blok F menjadi tempat yang sering digunakan para preman untuk mengajar korban yang berani membangkang. Malam itu, mereka membawa seorang pemuda kurir yang menolak membayar setoran tambahan. Namun tanpa mereka sadari, tempat itu telah diawasi selama 3 hari penuh oleh satu unit kecil Kopassus yang bergerak seperti bayangan malam. 3 preman itu menyeringai puas setelah memukul sang kurir hingga tak sadarkan diri. Salah satu dari mereka mengeluarkan pisau, hendak memberikan pelajaran terakhir. Tapi sebelum mata pisau menyentuh kulit korban, terdengar suara gemerisik dari tumpukan sampah. Salah satu preman menoleh, namun tak sempat berteriak. Sebuah tangan muncul dari kegelapan, menariknya ke balik bayangan tembok. Suara patah tulang menggema singkat. 2 lainnya panik, tapi hanya sempat melihat sekelebat sosok dengan masker hitam sebelum semuanya berubah menjadi senyap. Mayat ketiga preman itu ditemukan keesokan paginya. Tubuh mereka tergantung di pipa saluran air, tangan terikat, mulut dibungkam dengan kain bertuliskan satu kalimat yang membuat pasar gemetar. Kami melihat kalian. Tidak ada saksi, tidak ada suara. Tapi pesan itu terbaca jelas oleh siapapun yang merasa memiliki kuasa atas pasar. Para pedagang bergidik, sementara preman-preman mulai saling tuding. Bertanya siapa pengkhianat di antara mereka. Hercules mendengar kabar itu saat sedang makan malam di markas utamanya, sebuah gudang tekstil yang ia ubah menjadi pusat kontrol bisnis gelapnya. Ia membanting sendok, berdiri, dan menatap anak buahnya satu persatu. Ini bukan kerjaan preman biasa, katanya dengan suara dingin. Ini kerjaan orang yang tahu cara membunuh tanpa meninggalkan suara. Militer. Semua orang di ruangan itu menelan ludah. Seseorang memberanikan diri bertanya, apa kita lapor ke orang dalam? Bang. Hercules mendekatinya, lalu menampar wajahnya hingga tersungkur. Kalau kita lapor, itu artinya kita takut. Dan gua, gak pernah takut. Sementara itu, Saka berdiri di atap salah satu ruko, menatap kejadian pagi itu melalui teropong. Wira, lewat komunikasi radio kecil, mengonfirmasi bahwa pesan telah diterima oleh semua pihak yang perlu membaca. Ini baru awal, kata Letkol Aditya dari markas. Setiap kematian harus jadi pesan. Setiap aksi kita bukan cuma pembalasan,
tapi pembebasan. Suara Letkol itu tegas, namun ada berat di dalamnya. Berat dari tanggung jawab yang mereka pikul untuk menyelamatkan nyawanya orang-orang yang selama ini dibungkam oleh ketakutan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih mencekam. 3 markas kecil preman kosong mendadak. Senjata-senjata mereka hilang, seolah diambil tanpa suara. Salah satu tangan kanan Hercules, Tigor, tanduk baja, mulai mencurigai bahwa ada orang dalam yang membocorkan informasi. Ia memerintahkan interogasi terhadap 5 preman junior. 3 dari mereka tak pernah kembali. Tapi itu hanya menambah kekacauan, membuat rasa takut berubah menjadi paranoia di antara mereka sendiri. Pasar Tanah Abang mulai berubah. Bukan karena kekuasaan Hercules melemah, tapi karena ia kini berperang dengan musuh yang tak bisa dilihat, tak bisa dibunuh dengan ancaman, dan tak bisa disuap. Para pedagang mulai saling berbisik, diam-diam menggantungkan harapan pada sosok-sosok misterius yang mulai membersihkan lorong-lorong pasar dengan cara yang tidak biasa. Darah pertama telah jatuh, bukan dari rakyat kecil, tapi dari mereka yang selama ini merasa kebal terhadap hukum. Dan darah itu menjadi awal dari badai yang lebih besar. Pagi itu, pasar Tanah Abang seperti menahan napas. Tidak ada tawa, tidak ada suara sapa para pedagang seperti biasanya. Semuanya terasa tegang. Bisik-bisik tentang 3 mayat preman yang ditemukan tergantung masih menggema di setiap lorong. Para pedagang menatap sekeliling dengan ragu, seolah berharap melihat siapa yang telah melakukannya. Tapi tak ada yang tahu. Tak ada yang berani bertanya lantang. Di hati mereka tumbuh harapan. Harapan yang dicampur dengan rasa takut yang belum sirna. Di balik lapak-lapak yang mulai kembali digelar, para prajurit bayangan terus bergerak. Saka menerima informasi dari titik pengawasan Wira. 2 markas preman ditinggalkan, 1 menjadi tempat pelarian para preman yang ketakutan. Aris menyadap komunikasi radio sederhana yang biasa digunakan Hercules untuk berkoordinasi. Ada yang main di belakang kita. Suara Tigor terdengar di rekaman. Kalau kita gak potong kepala ular ini sekarang, kita bakal jadi tikus yang dikuliti hidup-hidup. Kalimat itu jadi konfirmasi bahwa operasi berhasil memecah struktur komando musuh. Ketakutan sudah menyusup ke pusat. Saka berjalan melewati lorong belakang tempat biasa preman berkumpul. Kali ini menyamar sebagai tukang servis timbangan. Ia sengaja memancing interaksi, mendekati salah satu preman muda yang wajahnya terlihat gelisah. Dengan tenang ia berkata, "Gue dengar Hercules udah mulai curiga sama orang-orang sendiri. Kalau lo pinter, lo bakal pergi sebelum dia nunjuk lo yang selanjutnya." Preman itu menatap tajam, tapi di matanya terlihat keraguan. Ia menoleh cepat ke belakang, lalu berlari menjauh. 1 benih perpecahan berhasil ditanam. Di markas mereka, Letkol Aditya sedang berdiskusi dengan 2 anggota senior. Ia menunjukkan foto Hercules yang diambil dari drone kecil yang diterbangkan diam-diam malam sebelumnya. Target utama masih aktif, tapi lingkar dalamnya mulai retak. Kita tunggu 1 malam lagi. Biarkan mereka saling mencurigai. Biarkan darah mereka tumpah oleh tangan mereka sendiri. Baru setelah itu, kita potong kepala ular. Strategi itu berisiko, tapi Aditya tahu, menghancurkan kekuasaan bukan sekadar membunuh pemimpinnya, harus dengan cara yang membuat struktur itu tak bisa bangkit kembali. Sementara itu, Hercules makin terpojok. Ia tahu ada musuh yang sedang bermain dalam bayangan, dan musuh ini bukan orang biasa. Ia memanggil 5 preman seniornya ke ruang bawah tanah markas. "Besok malam kita sikat balik. Blok D sampai F. Siapapun yang asing, angkut. Kalau mereka ngelawan, matiin." Tapi sebelum ia sempat mengatur rencana penuh, seseorang datang berlari, napas terengah. "Bang, kita nemuin yang aneh. Di dalam salah satu kontainer kosong." Hercules mengerutkan dahi. "Aneh gimana?" Pria itu hanya menyerahkan foto. Di dalamnya, terlihat pisau Kopassus yang tertancap di dinding kontainer, dan di bawahnya ada secari kertas bertuliskan, "Kami ada di mana kau bersembunyi." Gema pesan itu menyebar seperti racun. Di lorong-lorong gelap Tanah Abang, ketakutan para preman berubah menjadi ketidaksabaran, kekacauan, dan saling tuduh. Malam semakin dekat, dan Hercules tahu bahwa musuh tidak lagi bersembunyi. Mereka ada di sekelilingnya, menunggu, mengamati, dan siap menyerang kapan saja. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dalam dadanya,
Api lama mulai menyala. Api seorang mantan kombatan yang pernah menyatu dengan kekerasan. Ia memanggil nama-nama yang tersisa. Siapkan senjata. Malam besok, kita sikat semua. Kalau ini perang, gua gak akan mati sendiri. Tanah Abang memasuki malam seperti masuk ke dalam mulut binatang buas. Lampu-lampu lorong sengaja dimatikan lebih awal, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di balik kegelapan itu, dua kekuatan diam-diam bersiap. Satu dengan tekad membebaskan, satu lagi dengan nafsu mempertahankan kekuasaan. Letkol Aditya berdiri di depan peta digital di markas rahasia. Titik-titik merah berkedip pelan. Posisi pasukan telah terkunci. Ia menatap layar dengan dingin. Jangan ada suara. Jangan ada korban sipil. Target hanya yang bersenjata dan dikenal sebagai pelaku kekerasan. Satu persatu pasukan menerima perintah terakhir melalui AirPage. Di sisi lain pasar, Hercules memimpin pertemuan terakhir. Sekitar 20 preman terbaiknya berkumpul di gudang yang dijaga ketat. Mereka membawa senjata api rakitan, celurit panjang, dan keberanian yang bercampur panik. Ini bukan soal duit lagi, Hercules menggeram. Ini soal harga diri. Mereka pikir bisa main di kandang kita buat mereka nyesel pernah lahir. Para preman mengangguk. Meski sebagian tak mampu menyembunyikan getar di tangan mereka. Mereka bukan prajurit. Mereka hanya penjahat yang selama ini tak pernah dilawan. Langit mulai menghitam sepenuhnya. Di Blok F, Wira dan 3 anggotanya menyusup lewat atap toko-toko kosong. Di Blok E, Aris memutus aliran listrik menggunakan alat khusus. Semua lampu padam dalam hitungan detik. Panik mulai menyebar. Preman-preman berlari menyisir lorong. Tak tahu bahwa di setiap tikungan sudah menunggu mereka yang dilatih bertahun-tahun dalam senyap. Seorang preman melihat bayangan melintas. Ia menembak membabi buta, tapi yang jatuh justru rekannya sendiri. Kekacauan mulai pecah, tapi itu baru awal. Saka bergerak cepat di lorong utama, menyamar sebagai pedagang sambil membawa senjata berperedam. Ia melihat 2 preman menyandera seorang anak muda penjaga toko. Tanpa suara, ia menembak lutut keduanya, lalu menyeret korban ke tempat aman. Mundur ke belakang lapak. Jangan keluar sampai suara sirine berbunyi, katanya pelan. Pemuda itu hanya mengangguk. Wajahnya pucat pasi. Dalam sekejap, Saka menghilang kembali ke dalam lorong. Menjadi hantu yang tak bisa dilacak. Sementara itu, Hercules menyadari satu hal yang membuatnya gemetar. Komunikasinya terputus. Semua radio mati. Telepon genggam tak berfungsi. Dia terjebak. 3 dari anak buahnya tak kembali sejak 5 menit lalu. Ia mencabut pistolnya, berjalan cepat ke arah pintu belakang gudang. Tapi sebelum sempat keluar, suara letupan berperedam terdengar. 2 penjaga pintu tumbang dalam hitungan detik. Hercules tahu, mereka sudah masuk. Ia menarik napas panjang, membentak semua yang tersisa. Siapkan posisi. Jangan mati tanpa ngelawan. Tapi yang datang bukan tentara dengan derap sepatu. Yang datang adalah bayangan yang muncul dari gelap. Bergerak seperti angin, menghantam dan menghilang. Satu demi satu preman tumbang tanpa tahu siapa lawannya. Gudang menjadi kuburan senyap. Hercules bertahan di ruang dalam, menembak ke arah pintu. Tapi peluru terakhir tak pernah ia lepaskan. Saat ia menarik pelatuk, suara dingin terdengar dari belakangnya. Jatuhkan senjatamu. Saka berdiri di sana, pistol diarahkan tepat ke kepala. Di belakangnya, Letkol Aditya perlahan masuk, membawa dokumen penangkapan dan segel militer rahasia. Pertunjukanmu selesai, ucapnya singkat. Tanpa sorotan media, tanpa sorak kemenangan, malam itu Tanah Abang dibersihkan dari cengkeraman tirani. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan besar. Hanya suara langkah-langkah senyap, darah yang menetes di antara karung, dan udara yang akhirnya terasa lebih ringan. Babak terakhir belum datang. Tapi malam itu adalah malam yang akan dikenang oleh orang-orang kecil sebagai malam tanpa nama. Malam ketika keadilan datang tanpa seragam, tapi membawa harapan pulang ke lorong-lorong yang dulu hanya mengenal ketakutan. Pagi menyingsing perlahan di Tanah Abang, tapi tak ada keriuhan seperti biasanya. Para pedagang berdiri di depan lapak mereka dengan hati-hati, seolah takut membangunkan sesuatu yang masih tertidur. Bau anyir darah samar masih tersisa di beberapa sudut pasar. Lorong-lorong basah oleh hujan semalam,
bercampur jejak sepatu dan sisa kekacauan. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada teriakan ancaman. Tidak ada pemalakan. Tidak ada preman berjaga di ujung blok. Hanya keheningan, dan rasa tak percaya bahwa kekuasaan Hercules benar-benar tumbang dalam satu malam. Di balik sebuah lapak kosong, Saka duduk bersandar, napasnya berat. Matanya menatap kosong ke langit, mencoba menerima bahwa operasi ini hampir selesai. Ia masih bisa merasakan getaran di ujung jarinya, sisa dari adrenalin semalam. Di genggamannya, ada kalung salib kecil milik seorang preman muda yang ia temukan di tangan jasadnya. Bocah itu mungkin baru 18 tahun. Terlalu muda untuk mati, tapi terlalu terjebak dalam sistem yang kejam. Semua ini bukan tentang menang atau kalah, gumam Saka pelan. Ini tentang siapa yang masih bisa hidup setelahnya. Di markas darurat, Letkol Aditya berdiri di hadapan seluruh tim. Wajah-wajah kelelahan menatapnya, tapi penuh kemenangan yang terpendam. Target utama telah diamankan. Sisa-sisa kekuatan preman telah bubar. Kita tinggal bersihkan sisa jaringan dan pastikan tak ada celah bagi mereka untuk kembali. Suaranya tenang, tapi ada luka di dalamnya. Ia tahu, misi seperti ini tak selalu berakhir dengan tepuk tangan. Tak ada pahlawan dalam operasi bayangan. Hanya pria-pria yang kembali ke gelap, tanpa nama, tanpa cerita. Sementara itu, Hercules digiring keluar dari ruko tua tempatnya disekap semalam. Tangan diborgol, wajah penuh luka dan amarah. Ia tak menatap siapapun, hanya mendesis pelan. Lo pikir lo menang? Pasar ini bakal balik lagi ke cara lama. Orang-orang ini cuma tahu tunduk kalau ditakutin. Tapi Saka, yang berdiri di dekatnya, menjawab dengan pelan, bukan karena mereka takut, tapi karena gak pernah ada yang bela mereka sebelumnya. Hercules mendengus, tapi tak berkata lagi. Ia tahu, eranya sudah berakhir. Dan kali ini, tidak ada jalan pulang. Di tengah pasar, ibu penjual nasi uduk berdiri sambil memandangi lapaknya yang rusak. Seorang anggota tim menyamar menghampiri dan membantunya menegakkan kembali meja kecil itu. Ibu gak perlu takut lagi, katanya pelan. Si ibu menatapnya, seolah masih tak percaya. Tapi di matanya mulai tumbuh nyala kecil. Harapan. Untuk pertama kalinya, lapak itu berdiri tanpa harus membayar keamanan. Untuk pertama kalinya, ia bisa jualan hanya dengan doa, bukan dengan rasa takut. Hari itu, pemerintah dan aparat sipil mulai masuk, perlahan menata ulang struktur pasar. Tapi mereka tak tahu apa yang benar-benar terjadi semalam. Mereka hanya melihat hasilnya. Pasar yang kembali tenang, warga yang mulai tersenyum, dan preman-preman yang menghilang seolah ditelan bumi. Tak ada berita di TV, tak ada pengakuan resmi. Tapi bagi warga Tanah Abang, mereka tahu. Ada yang datang malam itu. Ada yang menyapu bersih kejahatan dengan tangan besi, lalu pergi begitu saja. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama. Bayangan, penyelamat, hantu merah. Tapi bagi Saka dan timnya, mereka hanya menjalankan tugas. Malam kembali datang. Pasar mulai tertidur. Tapi dari kejauhan, di atas sebuah gedung tua, sosok pria berdiri diam memandangi jalanan yang kini kosong. Saka menyulut rokok terakhirnya, menghembuskan asap ke langit Jakarta yang kelabu. Ia tahu, misi mereka belum selesai sepenuhnya. Tapi malam itu, setidaknya, mereka telah mengambil kembali satu sudut kecil dari negeri ini, membuktikan bahwa keadilan, meski datang terlambat, masih bisa turun dari langit dalam diam. Hercules resmi dibawa ke tahanan militer tingkat tinggi. Di balik jeruji besi, sosok yang dulu menggetarkan Tanah Abang kini hanya bayangan dari dirinya sendiri. Ia duduk diam, mata menatap kosong ke dinding beton. Tak ada lagi kuasa, tak ada lagi pasukan. Tapi di dalam dirinya, bara dendam belum padam. Ia menuliskan nama-nama di balik kepalanya, menghafalnya seperti doa terbalik. Ia tahu, dunia hitam yang membesarkannya tak pernah benar-benar tidur. Dan ia bersumpah, jika kesempatan itu datang lagi, ia akan kembali dan membalas semuanya. Sementara itu, Satuan Kopassus yang dipimpin Letkol Aditya mulai dibubarkan secara senyap. Mereka kembali ke pangkalan masing-masing, membawa serta luka yang tak terlihat. Aris, yang selama ini menjadi pengamat utama di titik-titik rawan, mengajukan cuti panjang. "Gue cuma mau pulang sebentar,"
Lihat sawah, katanya pada Saka sebelum naik truk logistik. Tapi Saka tahu, Aris tidak hanya ingin pulang. Ia ingin menenangkan pikirannya, menjauh dari suara bisikan dan bayangan tubuh-tubuh yang mereka jatuhkan di malam tanpa nama itu. Saka sendiri tetap tinggal beberapa hari di Tanah Abang, berjalan menyusuri pasar tanpa seragam, tanpa senjata. Ia menyamar sebagai teknisi listrik, membantu para pedagang memperbaiki lampu, mengangkat barang, menyambungkan kabel yang putus. Beberapa dari mereka mengenal wajahnya samar, tapi tak berkata apa-apa. Mereka tahu, orang ini bukan dari dunia mereka. Tapi mereka juga tahu, pasar ini mungkin tak akan seperti sekarang jika bukan karena dirinya. Saka tak butuh ucapan terima kasih. Cukup dengan melihat pasar itu hidup kembali, ia merasa semua pengorbanan layak dilakukan. Namun ketenangan itu tak sepenuhnya bersih dari bayang-bayang gelap. Sebuah ledakan kecil terjadi 3 malam kemudian di lorong belakang Blok E. Tidak menimbulkan korban, tapi cukup untuk mengirim pesan. Hercules mungkin sudah ditangkap, kata Letkol Aditya melalui sambungan terenkripsi, tapi sisa-sisa taringnya masih tersebar. Kita belum selesai. Dan itu menjadi pengingat bagi seluruh tim. Peperangan sejati bukan di malam gelap dengan senjata, tapi di hari terang saat mereka harus hidup bersama luka yang tak semua orang lihat. Saka memandangi jejak ledakan itu pagi harinya. Ada bau logam dan jelaga, tapi tak ada rasa takut seperti dulu. Ia tahu musuh akan selalu tumbuh, dengan wajah yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi ia juga tahu kini, Tanah Abang tidak lagi sendiri. Masyarakat sudah tahu bagaimana rasanya bebas. Dan jika kegelapan mencoba masuk lagi, mereka tak akan diam seperti sebelumnya. Rasa takut telah retak, dan dari retakan itu, muncul keberanian, walau kecil, walau diam-diam. Sore itu, Saka berjalan keluar dari pasar. Di ujung jalan, seorang anak kecil menjual air mineral mendekatinya. "Om, makasih ya," ucap si anak, matanya polos. Saka terdiam, lalu mengangguk pelan. Ia tidak tahu siapa yang memberitahu bocah itu, tapi kalimat itu cukup untuk menutup lembaran hari itu. Ia menoleh ke langit Jakarta yang jingga. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa damai, meski tahu bahwa bayang-bayang tak pernah benar-benar pergi. Hujan turun perlahan ketika Saka menaiki ojek menuju markas terakhir sebelum ia kembali ke kesatuan. Jalanan ibu kota basah dan lengang, seolah ikut mengenang luka yang belum kering. Di saku jaketnya, ia menggenggam selembar foto, gambar buram dari drone yang memperlihatkan sebuah wajah baru. Pria muda, tatapan liar, memimpin sisa-sisa preman yang berhasil kabur dari penyisiran. Letkol Aditya menyebutnya, anak didik terakhir Hercules. Tak banyak data, tapi cukup untuk menyadarkan Saka bahwa warisan kejahatan belum musnah. Hanya berganti wajah, menyelinap dalam ketenangan semu.